mungkin kasus ini bang jarang terdengar ya disabilitas dengan kasus pelecehan seksual gitu. Secara hukuman sendiri bang dijatuhnya sama apa nggak sih? Kalau beda sama yang lain gitu? Ya, perbuatan pidana itu mau dilakukan orang yang misalnya stabilitas, mau dilakukan juga orang yang normal, ya kan? Apalagi dilakukan secara sadar, ya itu sama di mata hukum, nggak ada bedanya. Yang penting kan yang dilihat kan perbuatannya, yang bisa berbeda, ya kan? Apabila seseorang melakukan mungkin itu atau mungkin ini ada sedikit hubungan pertanyaan ini ya, yang beda terjadinya suatu perbuatan tidak pidana tapi beda hukumannya malah ada yang bebas. Ini begini, apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan hukum dan mengakibatkan bisa sampai terjadi hilangnya nyawa orang lain, tapi karena keadaan terpaksa, keadaan terpaksa dia melakukan itu bisa bebas. Ini keadaan terpaksa ini pun harus jelas. Jadi ini yang harus jangan nggak boleh abu-abu. Yang dimaksud dengan keadaan terpaksa apa secara kalau teori hukum pidana, apabila seseorang ini misalnya ada seseorang melakukan penyerangan terhadap dia ini, mudah membawa pisau misalnya ini atau celurit atau senjata atau pistol, dia udah terpojok di pojok, ya kan? Apabila dia melakukan pembelaan diri, dia udah pasti akan mati. Akhirnya dia dengan terpaksa ini melakukan pembelaan diri, contohnya menangkap tangan orang tersebut, akhirnya pisau tersebut jadi tertikam terhadap orang yang mau membunuh dia, mengakibatkan orang itu mati. Ini apabila ini dibuktikan di dalam persidangan, ya kan, hal seperti inilah yang dikatakan justru yang bisa bebas, karena itulah yang dikatakan dalam keadaan opermah terpaksa itu. Itu yang harus dipahami nih. Dan ini bagus pertanyaan tadi ada ini. Jadi kita bisa jadi jelaskan, akhirnya mungkin orang masyarakat bisa paham tentang hal yang dikatakan itu bisa beda gitu loh. Melakukan suatu pidana, ya kan, dan jelas ada akibatnya, tapi bisa bebas. Ya itulah yang kalau keadaan opermah ya itu. Berarti kalau mengancam nyawa si yang mau dilakuinnya itu bebas gitu ya bang ya? Kan karena sifatnya kan iya udah terancam dia. Kalau memang dia tidak melakukan pembelaan, dia yang mati kan gitu, udah terpojok, tidak bisa lagi melarikan diri. Tapi sebenarnya dia kalau bisa melarikan diri, ya sebenarnya itu bukan termasuk dia katakan dalam keadaan opermah. Kalau masih bisa melarikan diri kok, ya kan? Nah, tapi itu tidak bisa kan ya bang? Itu. Oke, bang satu lagi, mungkin tadi kan ada perbedaan. Emang ada perbedaan saat dari tahanan polisi sama setelah sidang? Perbedaannya seperti apa sih bang? Mungkin kan sama-sama kayak Agus ini kan sudah ditahani, tapi kan belum ditahan ketok palu kan? Statusnya. Ya, maksudnya mungkin kan orang taunya oh ya udah ditahan gitu kan, masyarakat kan tahu udah ditahan sama nih udah di penjara gitu. Tapi kan ternyata kan ada level dan mungkin ada perbedaannya gitu di penjara saat dia di polisi sama di jadi kejaksaan. dalam proses penyidikan seseorang yang diduga melakukan pidana ya, pertama kan statusnya kan kalau udah di dalam proses pertama kan tersangka. Seorang tersangka belum tentu dia itu akan jadi terdakwa. Kalau dianggap unsurnya tidak terpenuhi, ini kan bisa SP3. Artinya perkara tidak lanjut karena unsur tidak penuhi, unsur sesuai dengan yang yang dilaporkan itu. Nah, kalau ini sudah tersangka, tentu sesuai ini sesuai proses mekanisme hukum kita ya, dari kepolisian setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan, maka melimpahkanlah perkara ini ke kejaksaan, sudah dikatakan P18. Ya, P18 ini adalah berkasnya sudah diserahkan ke kejaksaan. Maka dengan jaksa yang ditunjuk berdasarkan penetapan oleh Kajari misalnya atau Kajari ya, itu jaksa yang ditunjuk tersebut melakukan analisa terhadap perkara ini. Dianalisa lah ini, diteliti. Ya kan, diteliti berkas ini. Apakah memang unsur yang disangkakan itu sudah terpenuhi? Kalau menurut jaksa ini unsurnya sudah terpenuhi,
maka bisa jaksa langsung menerima berkas ini langsung P21. P21 dan segera setelah P21 maka ini segera bisa langsung melakukan dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun kalau menurut jaksa nih setelah dianalisa dan diteliti ternyata unsur-unsur pidananya belum terpenuhi, maka itu yang sering dikatakan P19. Maksudnya P19 ini berkasnya kembalikan lagi dengan catatan, biasanya itu dibuat notnya, catatan penuhi ini, periksa ini kan, ya kembalikan lagi tuh. Setelah polisi setelah memenuhi itu lagi petunjuk dari jaksa itu kan kembalikan lagi nih ke jaksa. Jaksa melihat sudah cukup, baru bikin dakwaan. Tapi kalau jaksa melihat tidak cukup, bisa juga ini dihentikan karena tidak dianggap unsur tidak terpenuhi. Ya kira gitu. Jadi terkait tentang penahanan, yang tadi pertanyaannya, di dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian pun bisa ditahan. Seperti yang kita sampaikan tadi, dengan alasan itu kan menjadi hak prerogatif penyidik, dengan alasan kalau dikhawatirkan ini dianggap tidak kooperatif, dianggap tidak akan menghambat proses penyidikan, dianggap akan khawatir melarikan diri, bisa ditahan alasan penahanan dengan tentu ada pasal-pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun yang bisa ditahan. Tapi ada juga pasal-pasal yang di bawah 5 tahun tapi bisa juga ditahan kan gitu. Jadi juga bisa juga ini ditahan di tingkat kepolisian, tapi tingkat kejaksaan karena jaksa melihat juga punya hak prerogatif prerogatif tersendiri juga tentang ini, di jaksa juga bisa ditahan. Ya. Nah, di jaksa ini juga sebenarnya tidak ditahan, hak dilimpahkan ke kehakiman, hakim pun bisa punya hak juga, hak prerogatif juga untuk menahan. Jadi tergantung daripada karena tiga instansi ini kan punya kapasitas kapasitas masing-masing nih, punya hak prerogatif masing-masing, kira-kira begitu. Namun kalau yang itu kan masih dalam proses persidangan, ya kan? Kalau tadi yang dimaksud oleh rekan wartawan tadi mungkin apa bedanya kalau proses itu masih di polisi atau kejaksaan atau proses persidangan ditahan dengan setelah diponis, ya kan? Biasanya kalau sebelum diponis, ya kan? Ya kalaupun misalnya diponis nih di pengadilan negeri dikatakan terbukti menurut ini udah unsur sudah terpenuhi, terbukti, tahan, ya diputus misalnya 5 tahun. Ya kalau misalnya jaksa atau misalnya terdakwa belum menerima putusan itu kan masih bisa banding, ya. Jadi masih bisa banding. Jadi kalau misalnya bedanya itu, kalau misalnya udah diponis, baik pun misalnya di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, kalau dimanapun ini kalau sudah diterima oleh semua para tersangka, terdakwa maupun penuntut umum, itu bisa ingkrah situ. Setelah inkrahnya ini mau di pengadilan negeri, mau di pengadilan tinggi, mau di Kejaksaan Agung, itulah artinya itu udah dia terpidana. Disitulah bahasa terpidana itu baru berlaku untuk mereka. Setelah terpidana, masuklah dia di LP, lembaga permasyarakatan. Nah, kalau sebelum terpidana dia masuk di rutan atau di tahanan misalnya kepolisian, kejaksaan, kan kira-kira gitu ini posisinya perbedaannya itu.